Haleluya, hari ini adalah hari kemenangan kita. Amin. Tuhan Yesus bangkit. Dia telah menang atas kuasa maut. Dia telah memberikan kemenangan kepada kita, anak-anaknya. Mari kita pekikkan 3 kali dengan suara lantang sebagai ungkapan iman kita bahwa Yesus kita bangkit. Katakan Yesus bangkit 3 kali. 1, 2, 3. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Bapak Gembala tidak ada bersama kita pagi hari ini. Beliau melayani di ibadah Paskah GPDI Situbondo. Jadi ibadah pagi dan sore Bapak Gembala diminta untuk melayani di penggembalaan Bapak Pendeta Yesaya Malino, ya. Beliau hamba Tuhan senior. Beliau juga yang memberkati ketika kami menikah tahun 1997. Bapak Yesaya Malino inilah yang memberkati pernikahan kami. Jadi hamba Tuhan yang cukup senior sebagai orang tua rohani kami, dan pagi hari ini meminta untuk Bapak Gembala melayani di sana. Puji Tuhan. Kita akan menikmati berkat firman Tuhan pagi hari ini dengan tema firman Tuhan, makna kebangkitan Yesus. Kita buka 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini dalam hitungan ketiga. Bapak Ibu sudah siap? Oke, 2, 3. Sebab yang sangat penting ialah bahwa Kristus yang telah bangkit karena bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Mohon maaf tadi ada satu kata saya yang salah ketika membaca. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini dikatakan, coba, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Bapak Ibu, jelas bahwa Tuhan Yesus sebelum dia dibangkitkan, kita sudah memperingatinya pada Jumat Agung kemarin. Yesus mati, Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa Bapak Ibu dan saya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mati seterusnya. Ada banyak nabi, ada banyak rasul, ada banyak pemimpin, tokoh-tokoh agama. Ketika mereka mati, mereka nggak bangkit lagi. Mereka mati dan mereka tetap dalam keadaan kematiannya. Tetapi kita punya Tuhan Yesus, Tuhan kita yang mati, tetapi 3 hari kemudian dia bangkit. Dan pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus, dia mengalahkan kuasa kematian, membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dia benar-benar Allah yang hidup
hidup yang kita sembah. Karena itu pagi hari ini saya rindu lewat momen Paskah ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita semakin mantap mengiring Tuhan, jadi anak Tuhan. Jangan ada lagi yang ragu-ragu. Ada sebagian orang yang tidak suka. Mereka mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah cerita omong kosong atau sebuah hoax. Ada orang-orang yang berusaha untuk melemahkan iman anak-anak Tuhan. Mereka berkata Yesus tidak bangkit karena mereka memang tahu tidak ada satupun yang sudah mati dan bisa bangkit. Tapi pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan, saya rindu kita semakin diteguhkan bahwa kita menjadi anak Tuhan itu sudah pilihan yang paling tepat. Tidak salah sebab kita menyembah Allah yang hidup. Dia mati untuk menebus dosa kita, tetapi dia bangkit. Dia mengalahkan kuasa maut. Dia memberi kemenangan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Haleluya. Kita akan lihat apa bukti. Kita akan lihat dari kebenaran firman Tuhan apa bukti bahwa Yesus telah bangkit. Yang pertama, karena kuburnya kosong. Bapak Ibu, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Tetapi hari yang ketiga, dia bangkit. Di dalam Matius 28, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi ada perempuan diantaranya adalah Maria mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Dan sungguh mereka hanya mendapati malaikat Tuhan yang mengatakan kepada mereka, Yesus sudah bangkit, dia tidak ada di sini. Sungguh kuburnya yang tempat Yesus dibaringkan itu sudah kosong. Ada pujian yang tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ada kalimat yang berkata, kubur kosong membuktikan. Iya, jadi sungguh kubur kosong itu membuktikan bahwa Yesus hidup. Ketika Yesus hidup, apakah semua orang senang, bahagia? Enggak, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa dusta mahkamah agama. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, kuburnya kosong. Mereka berupaya, gimana ya kita buat cerita dusta saja. Katakan saja bahwa pada malam hari murid-murid Tuhan Yesus sudah mencuri mayatnya. Dan di dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa cerita ini sampai hari ini itu menjadi cerita di sana. Karena itu tadi saya katakan, kadang-kadang mungkin ada orang yang akan melemahkan iman kita sebagai anak Tuhan dengan mengatakan, kamu menyembah Yesus yang sesungguhnya dia mati dan dia tidak bangkit, itu hanya hoax. Bapak Ibu, kita harus menjadi anak Tuhan yang punya iman, yang punya kebenaran firman yang kuat. Katakan dasar-dasar firman Tuhan ini, bahwa sungguh Yesus kita bangkit hidup. Apa bukti yang berikutnya?
Karena setelah bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di ayat yang kelima dari 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Bukti bahwa Yesus bangkit, kuburnya kosong. Yang berikutnya, Yesus bangkit dan dia tidak menghilang, tetapi dia tunjukkan kepada murid-muridnya, aku sungguh hidup, aku sudah bangkit seperti yang aku telah janjikan kepada kalian. Ketika murid-murid masih terheran-heran, Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa sungguh saya hidup, saya bukan hantu. Karena murid-murid sempat terheran dan ketakutan, Bapak Ibu. Di dalam Injil Lukas 24, Lukas 24 ayat yang ke-41, coba ditampilkan. Dan ketika mereka belum percaya, ketika murid-murid belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ketika mereka masih heran, masih bingung, masih ragu, benar gak ini Yesus guruku? Apakah ini hantu? Tuhan Yesus buktikan, dia minta ada makanan gak? Tuhan makan, karena Tuhan sudah dalam keadaan tubuh manusia tetapi yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Yesus sempat berkata, cucukkan tanganmu, ini bekas paku di jari dan di tanganku, ada lambungku yang tertusuk tombak. Yesus buktikan itu kepada murid-murid. Bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang ketiga, apa bukti bahwa Yesus bangkit? Di ayat yang ke-6 di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kuburnya kosong. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, belum cukup. Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang saat itu. Ada saksi hidup bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bapak Ibu, kiranya bukti-bukti yang saya sampaikan pagi hari ini boleh semakin menguatkan kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Jangan lagi Bapak Ibu imanmu digoyahkan oleh suara-suara orang di luar yang berkata, kamu menyembah Yesus yang sudah mati. Masa juru selamat kok mati di kayu salib? Itu kadang-kadang celaan untuk kita. Tapi saya pagi hari ini berkata, di momen kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita harus semakin menjadi anak-anak Tuhan yang militan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa kita. Tetapi dia bangkit, dia hidup, dia menang. Haleluya. Buktinya saya telah sampaikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Kita akan lanjut makna kebangkitan Tuhan Yesus. Makna kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama, kebangkitan Yesus memberikan nilai
bagi kehidupan kita sekarang. Kebangkitan Yesus memberikan nilai bagi kehidupan kita sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nilai itu arti lainnya harga, kadar, ya, atau mutu. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan nilai untuk kehidupan kita sekarang ini. Siapa kita ini Bapak Ibu? Kalau kita melihat diri kita, sejenak kita menengok ke belakang, flashback ke belakang. Siapa kita ini Bapak Ibu? Tidak ada satupun yang kita bisa banggakan dari hidup kita. Mungkin hidup kita, masa lalu kita adalah orang yang ancur-ancuran. Hidup kita yang kemarin-kemarin itu adalah kehidupan yang gak ada harganya, gak ada nilainya sama sekali. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus, Dia memberikan nilai untuk hidup kita sekarang ini. Kita jangan lagi kita melihat lalu-lalu, masa lalu kita. Gak usah lagi diingat-ingat masa lalu. Bapak Ibu sudah dibayar lunas di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Lihat hidupmu yang sekarang dan ke depan nanti. Itu yang Tuhan perhitungkan. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Rasul Paulus menulis demikian, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rasul Paulus berkata, kita ini atau diriku adalah bejana tanah liat. Kita mau lihat sedikit Bapak Ibu. Bejana tanah liat. Ada gambarnya bisa ditampilkan? Bejana. Bejana ini dibuat dari tanah liat. Tanah Bapak Ibu. Sesuatu yang sebenarnya gak ada nilainya. Gak ada harganya Bapak Ibu. Ya, inilah bejana. Dibuat oleh tangan seorang pengrajin. Dibuat dari bahan tanah. Sekalipun mungkin melewati proses, ada pembakaran. Tapi saya mau berkata bejana ini bukan sesuatu yang istimewa Bapak Ibu. Dia mudah pecah, betul? Sangat mudah pecah. Ketika kita memegang salah satu dari bejana ini, kita gak konsentrasi, kita jalan, kita kesandung kursi. Ketika ini barang ini jatuh, saya jamin pecah langsung. Karena memang dia gak kuat. Dia gak punya nilai, gak ada harganya, gak menarik Bapak Ibu. Bejana tanah liat itu hanya akan berharga ketika ada sesuatu di dalamnya yang punya nilai. Bapak Ibu, ada makanan-makanan tertentu yang cara penyajiannya ini dengan memakai salah satulah. Ada yang orang berkata kendil atau apa ya, yang kadang untuk gudeg ya Bapak Ibu yang mungkin pernah menikmati makanan gudeg itu akan nikmat kalau ditaruh dari bahan tanah seperti ini. Atau mungkin saya terbatas untuk mengetahuinya, mungkin ada makanan yang sebetulnya sangat enak, sangat mahal dan akan menjadi lebih enak ketika disajikan di dalam bejana ini. Nilainya, harga bejana dengan nilai makanan itu mungkin nilainya akan lebih mahal makanan yang ada di dalamnya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kehidupan kita. Hidup kita tadinya adalah seperti bejana tanah liat, tidak punya nilai, tidak ada harganya, tidak enak dipandang. Tetapi ketika Tuhan Yesus, Tuhan bangkit, Tuhan menebus hidup kita, Tuhan Yesus ada di hidup kita, hidup Bapak Ibu punya nilai, punya harga yang luar biasa. Yang sepakat katakan amin. Bapak Ibu, saya berikan contoh beberapa tokoh yang saya pelajari, saya lihat kesaksiannya memberkati. Seorang di Jepang yang bernama Hiroyuki Suzuki. Hiroyuki Suzuki seorang Jepang, warga negara Jepang. Ada gambarnya? Ya, ini. Tampilannya agak nyentrik ya, ada tato-tatonya di badan. Saya ulas sedikit. Hiroyuki Suzuki ini seorang yang tadinya bergabung dengan gangster Yakuza. Gangster di Jepang yang cukup kejam. Setiap hari apa yang mereka lakukan? Meneror, merampok, membunuh, pokoknya bikin kerusuhan. Dan Hiroyuki ini bergabung di gangster ini. Satu saat ia mengalami masalah di mana dia harus berhadapan dengan gangsternya sendiri. Dan dia sangat tahu kekejaman daripada Yakuza ini. Saya membaca gangster Yakuza ini kalau mereka mau membunuh atau orang yang melakukan sesuatu hal atas gangster mereka, mereka menghukumnya dengan apa? Dimasukkan ke dalam drum, kemudian dicor dengan aspal. Sesuatu yang sangat sadis Bapak Ibu. Dan di tengah ketakutan daripada Hiroyuki ini, di tengah keadaannya yang terdesak, di tengah keadaannya yang terjepit, dia menemukan sebuah gereja kecil. Gereja itu diapit oleh rumah prostitusi dan rumah judi. Hiroyuki masuk ke dalam gereja itu di tengah keadaannya yang sudah tidak berdaya. Ada salib di gereja itu dan dia kemudian berlutut dan dia berkata, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak berdaya. Aku gak punya harga. Di tengah keadaannya yang sangat sesak. Kemudian datanglah Bapak Pendeta dan berkata kepada dia, engkau hidupmu berharga di mata Tuhan. Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Saat itulah Hiroyuki merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Ketakutannya mulai perlahan hilang. Dan dia tahu ada kasih Tuhan yang menjamah hidupnya. Akhir dari cerita ini, proses selanjutnya, Hiroyuki ini sekolah teologi dan dia akhirnya menjadi seorang pendeta. Dia menjadi seorang gembala sidang di sebuah gereja dan jemaatnya sebagian besar adalah mantan narapidana, mantan orang-orang gangster. Tuhan bisa pakai hidupnya. Tadinya siapa dia? Seperti bejana yang gak punya nilai. Tapi ketika Tuhan menjamah hatinya, menjamah hidupnya, Tuhan bisa ubahkan. Tokoh dari Indonesia ada satu lagi yang bernama Agus Sutikno. Ya, Bapak Ibu lihat, mungkin Bapak Ibu lihat ini aja kayaknya serem deh orang ini ya. Serem. Siapa dia Bapak Ibu? Dia dilahirkan dari keluarga yang berantakan. Ayahnya seorang yang suka dengan kekerasan.
Bahkan satu saat pernah Agus ini nantang papanya untuk berkelahi. Dia menjadi anak jalanan. Dia bergabung dengan geng-geng yang ya kehidupannya hari-harinya tahu aja lah. Orang-orang yang biasa hidup di jalan, mereka hidup dengan kekerasan, dengan kejahatan. Itu yang dilakukan oleh Agus ini. Tapi Bapak Ibu, ketika satu saat Agus Sutikno ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah mati, Tuhan yang sudah menebus dosa manusia dan dia bangkit dari kematian. Tuhan mengubahkan kehidupan Agus Sutikno ini. Seperti yang tadinya bejana yang tidak berharga. Sekarang dia adalah seorang pendeta. Bergabung di sinode seperti kita GPDI di Semarang. Seorang pendeta, pelayanannya apa? Melayani anak-anak jalanan. Melayani orang-orang yang terinfeksi HIV karena mungkin kehidupannya yang gak benar, suka ke tempat-tempat prostitusi atau main obat-obat sehingga terkena HIV. Itu yang dilayani oleh Agus ini. Bapak Ibu nanti kalau ingin lebih jauh, coba cari ya. Bapak Ibu bisa lihat yang pagi hari ini saya mau sampaikan bahwa siapapun Tuhan bisa ubahkan hidupnya. Seperti kita lah Bapak Ibu, kita ini tadinya bejana tanah liat yang gak ada nilainya. Gak berharga sama sekali. Tetapi ketika kita ada di tangan Tuhan, ketika kita buka hati kita untuk Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan bejana tanah liat yang tidak ada harganya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Agus tadi, apakah dia boleh menjalani hari-harinya dengan enak? Enggak. Ada cibiran-cibiran dari orang. Ada pandangan-pandangan negatif dari orang. Masa orang kayak gitu pendeta? Masa tampilannya kayak gitu pendeta? Bagi Agus, dia berkata, bukan masalah penampilan yang saya perhatikan, tapi bagaimana hidup saya yang Tuhan sudah ubahkan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menyekolahkan banyak anak-anak Bapak Ibu. Dia bantu banyak orang yang membutuhkan. Kehidupannya yang tadinya tidak punya nilai dan harga, sekarang menjadi berkat bagi banyak orang. Gak semua Bapak Ibu bisa melayani di anak-anak jalanan, di anak-anak yang rasanya gak punya masa depan. Bahkan masyarakat melihat itu sampah masyarakat. Tapi Tuhan kasih hati kepada Agus untuk dia melayani jiwa-jiwa ini. Bapak Ibu, lihat kepada diri kita masing-masing. Kita ini adalah bejana-bejana tanah liat yang sebenarnya tidak ada nilainya. Tetapi kalau Tuhan ada dalam hidupmu, Tuhan sudah ubahkan hidup kita. Mari kita mau jadi berkat. Lewat kehidupan kita jadi berkat, jadi saksi, jadi terang Kristus Bapak Ibu. Yang terutama di lingkup terkecil, di keluargamu. Apakah engkau sudah bisa menjadi berkat bagi keluargamu? Jadi berkat, jadi teladan bagi keluarga. Keluar kepada masyarakat, kepada lingkungan. Biar hidup kita sungguh-sungguh boleh memuliakan Tuhan. Makna kebangkitan Tuhan Yesus yang kedua, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan dalam hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan dalam hidup kita. Yesus bangkit, Yesus memberikan kemenangan bagi kita. Dia telah mengalahkan kuasa maut. Bapak Ibu, kita ini dulunya adalah orang-orang yang sebenarnya jalan kita ini sudah menuju kepada kebinasaan. Sebenarnya hidup kita ini tadinya sudah mau berjalan kepada jalan yang menuju kebinasaan. Tetapi Bapak Ibu, karena kebangkitan Tuhan Yesus, karena kita buka hati untuk Dia, karena kita tidak mau lagi hidup dalam dosa, sebab upah dosa ialah maut, tidak ada kehidupan. Tetapi karena kita buka hati untuk Tuhan Yesus, kita terima Yesus, dan di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada jaminan. Bapak Ibu, ini harus ada dalam hidup kita. Saya ikut Tuhan Yesus, saya mau dibawa kemana? Jangan sampai Bapak Ibu gak ngerti. Tuhan sudah jamin hidup kita, hidup dalam kekekalan bersama dengan Dia. Ketika kita masih ada di dunia ini, mungkin kita tidak lepas dari yang namanya masalah persoalan. Kadang-kadang kita mengalami kekhawatiran manusiawi, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mengalami ketakutan ketika masalah terjadi dalam keluarga kita, dalam bisnis kita. Manusiawi, kita masih hidup dengan darah dan daging. Ada kalanya mungkin kita diliputi oleh rasa takut, rasa khawatir, Tuhan seperti apa ini? Tapi Yesus telah bangkit bagi kita. Saya mau berkata, jangan lagi hidup dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kita gak boleh lagi untuk hidup dikuasai. Dikuasai itu artinya dikendalikan. Kita takut, kita khawatir. Tadi saya katakan itu manusiawi, Bapak Ibu. Apakah pendeta gak boleh khawatir, gak boleh takut? Ada saat-saat tertentu. Ketika memang keadaan rasanya, Tuhan seperti apa ini Tuhan? Ada Bapak Ibu, sekali lagi karena kita masih manusia. Tapi kita tidak boleh tinggal dan dikuasai, dikendalikan oleh ketakutan, kekhawatiran itu. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang telah bangkit dan Dia memberikan pengharapan bagi kita. Amin. Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa Tuhan kita telah bangkit, hari esok kita ada di dalam tangan Dia. Hari esok ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi kita sekalian. Yang ketiga, kebangkitan Yesus memberikan kuasa dalam hidup kita. Kita buka Efesus pasal 1. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga.
kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kita. Yesus bangkit, kita diberi kuasa. Bukan kuasa yang ecek-ecek Bapak Ibu. Tetapi ayat ini berkata betapa hebat kuasanya. Jadi ada kuasa yang luar biasa yang Allah berikan bagi kita anak-anaknya. Tadinya kita adalah orang-orang yang gak pernah bisa menang. Karena kita tidak punya kuasa. Kita selalu ditindas oleh dosa. Kita selalu kalah dengan rayuan iblis. Karena kita gak punya kuasa. Tapi ketika Yesus bangkit, dia memberi kuasa bagi Bapak, Ibu dan saya. Kuasa untuk apa? Untuk menolak semua tawaran iblis, tawaran dosa. Kuasa itu ada di tangan kita. Hanya kadang-kadang kita gak mau pakai. Terkadang kita kalah. Terkadang kita kalah dengan rayuan dosa. Akhirnya kita jatuh. Kita diberikan kuasa untuk menghancurkan kutuk. Bapak Ibu, itu ada kuasa, itu ada di tangan kita. Bapak Ibu pakai. Engkau tahu engkau sudah ditebus dengan darah Tuhan yang mahal. Dia sudah bangkit bagi kita. Kita sekarang diberi kuasa. Dan saya berkata kuasanya kuasa yang dahsyat, kuasa yang hebat. Kita hancurkan. Kalau ada kutuk, kita hancurkan itu dengan kuasa darah Yesus. Kalau kita mulai, iblis mulai bisikin kita. Gak ada yang lihat kok. Istrimu kan di rumah. Suamimu kan sibuk kerja. Kamu bebas. Mau macam-macam silakan. Saudara, ini iblis loh Bapak Ibu. Hati-hati. Saudara, sekali lagi saya katakan ada kuasa di dalam tangan kita. Kita mau katakan, hai iblis, dalam nama Yesus aku hancurkan segala kuasa iblis. Segala bujuk rayu itu. Kita menang Bapak Ibu. Kita gak mau jatuh dalam dosa. Ada kuasa. Kuasa untuk mengampuni. Ada banyak, tapi ini saja yang saya bagikan. Kuasa pengampunan. Ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib. Ketika Yesus sudah melewati yang namanya dipukul, dicambuk. Pikul salib yang begitu berat. Tubuhnya sudah hancur. Sampai dia dipaku di atas kayu salib. Teladan apa yang kita sebagai anak-anaknya kita bisa ambil? Ada satu ayat di mana Tuhan Yesus dalam Lukas 23. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus salah enggak Bapak Ibu? Enggak salah. Karena dosa-dosa kita dia mau mati di atas kayu salib. Dia tidak salah, dia adalah orang benar. Tetapi ini doa ini yang Tuhan Yesus naikkan di tengah penderitaannya Bapak Ibu. Antara hidup dan mati sudah Bapak Ibu. Masih ini yang dia sampaikan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, kuasa pengampunan ini yang harus juga ada dalam hidup kita. Manusiawi kita kadang-kadang kita disakiti, kita dihianati, kita dihina. Kadang-kadang kita ini daging kita yang lebih berontak Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mikir, kamu itu gak tahu ya siapa saya.
kamu itu mau sembarangan sama saya. Kadang-kadang ini loh daging kita. Tapi saya mau berkata Bapak Ibu, kuasa pengampunan itu akan dahsyat mengubah kehidupan seseorang. Ketika kita tidak lagi membalas celah dengan celah. Ya, dalam keluarga, suami, istri, anak-anak dengan orang tua. Kadang-kadang terjadi perselisihan. Mari kita mau belajar, kita melepaskan pengampunan. Jangan kita tambahi dengan kita mencela istri kita. Kamu salah, kamu gak becus, kamu gak benar. Wah, si istri gak mau kalah, balas lagi. Kalau sudah balas-balasan itu apakah ada akhirnya yang baik Bapak Ibu? Ketika anak mulai berkata, kamu papa yang gak benar. Saya nyesel dilahirkan sama mama. Wah, Bapak Ibu, saya mau berkata kuasa pengampunan itu lebih dahsyat. Akan mengubah, akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita mau belajar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau melepaskan pengampunan. Sebab itu yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Ketika kita tidak membalas celah dengan celah, tapi doakan Bapak Ibu. Tuhan ampuni dia. Tuhan ampuni dia. Tuhan berkati dia. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Dahsyat. Tuhan melihat siapa anak-anaknya yang bisa melakukan firman Tuhan, meneladani hidupnya. Haleluya. Ketika kuasa pengampunan dilepaskan, perubahan dalam diri seseorang akan terjadi. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan di ibadah Paskah pada hari ini, kita semua jemaat Tuhan, kita diberkati, kita semakin mantap, kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dalam iman kita kepada Tuhan. Sebab sungguh Tuhan yang kita sembah, Dia yang sudah beri hidupnya mati di atas kayu salib, tapi Dia bangkit untuk kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Tebus dosa
bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, ya. Oh, segala pujian dan hormat, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seutuh segala pujian. Mari berikan pujian penyembahan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Haleluya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Amin. Haleluya. Ucapan syukur kami di momen kebangkitan Tuhan Yesus pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau yang memberi hidupmu mati di atas kayu salib, tetapi Engkau hidup, Engkau memberi kami kemenangan. Dan kami percaya kami menjadi umat pemenang. Kami menang atas segala pergumulan kami, Tuhan. Semua pergumulan finansial kami, pergumulan kesehatan kami, pergumulan pekerjaan kami, pergumulan rumah tangga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami adalah umat-umat pemenang. Mungkin saat ini kami belum melihat, tetapi dengan mata iman kami tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakannya di luar dari kemampuan kami. Sebab Engkau bekerja dengan dahsyat dan luar biasa bagi kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terimalah setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini. Saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Kuduskan setiap pengorbanan kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Terima firman Tuhan. Haleluya. Semua katakan amin.